Shalom, hai adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik di rumah tetap dalam keadaan baik, sehat, dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali nih, walaupun kita masih melaksanakan ibadah secara online, tapi kakak percaya itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Lia, sedangkan pelayan liturgi dibawakan oleh kakak sendiri, dan pelayan pendamping ada Kak Silva. Ya adik-adik, sebelum kita akan masuk di dalam ibadah, kakak undang kita semua untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Mars Velkat Teruna. Sebelum kita akan melanjutkan ibadah, kakak bawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini atas penyertaan dan cipta kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Secara khusus Tuhan, buat pagi hari ini yang indah ini Tuhan sudah mempertemukan kami di dalam ibadah Velkat Teruna yang walaupun kami masih melaksanakannya secara online, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kami ya Tuhan untuk kami datang bersekutu dalam Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat adik-adik Teruna yang sedang mempersiapkan diri pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan menyertai mereka dimanapun mereka melaksanakan ibadah pada hari ini. Kami berdoa juga buat kakak-kakak layan yang bertugas mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan berkenanlah dalam ibadah kami pada hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Anak yang kudus. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur dan kita akan membacakan secara responsorial. Pembacaan Mazmur kita kali ini terambil di dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar, kemudian adik-adik sekalian akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 68 ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perarakan Kemenangan Allah. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi. Di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaat pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur, kita akan bersama-sama bernyanyi di dalam Gita Bakti 49 Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti
Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan sepanjang kegiatan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan pula untuk dapat melaksanakan ibadah PT walaupun masih secara online. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah yang dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan memberitakan firman, kiranya Tuhan Yesus memberkati menyertai, kiranya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Kakak akan membacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepadamu telah nyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, tetapi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik-adik, sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan, kakak mau tanya, pernahkah adik-adik merasa kesal atau membenci orang lain? Entah itu teman-teman adik-adik, saudara-saudara adik-adik sendiri, tetangga mungkin, atau siapapun. Dan adik-adik merasa bahwa adik-adik disakiti hatinya sehingga adik-adik merasa kesal, sangat membenci orang itu dan bahkan adik-adik tidak mau memaafkan orang itu. Adik-adik bisa menjawab pertanyaan kakak tadi di dalam hati adik-adik. Nah, sekarang kita masuk dalam renungan. Tema renungan kita hari ini yaitu saya mengasihi Tuhan dan sesama dengan benar. Dalam pembacaan kita saat ini, di dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17 ada beberapa hal yang mau diajar untuk anak teruna. Setiap anak teruna diajar untuk dapat mengasihi sesama dengan benar. Sebagai anak-anak terang, kita telah mengenal hidup di dalam Allah. Allah adalah terang karena kegelapan sudah dikalahkan oleh terang itu. Sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak terang harus hidup di dalam tindakan yang benar. Jadi tidak mungkin orang yang hidup di dalam terang namun membenci saudaranya sendiri.
Karena membenci itu termasuk perbuatan kegelapan, sedangkan orang yang hidup dalam terang seharusnya harus dapat saling mengasihi. Nah, bukan hanya mengasihi sesama, tetapi adik-adik diajari untuk dapat mengasihi Allah dengan segenap hati adik-adik. Kenapa sih kita harus mengasihi Allah? Yang pertama, karena kita tahu bahwa Allah sangat-sangat mengasihi adik-adik. Bukti kasih Tuhan yang paling nyata dalam kehidupan adik-adik yaitu Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk dapat menembus dosa adik-adik semua. Jadi seharusnya kita sebagai manusia pun harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kak, bagaimana sih caranya mengasihi Allah dengan benar? Gampang. Yang pertama, bagaimana adik-adik terus dapat mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Walaupun adik-adik dalam masalah, adik-adik merasa kesusahan atau merasa kecewa, adik-adik mencari Tuhan. Itu salah satu bagaimana adik-adik mengutamakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Yang kedua, cara mengasihi Allah yaitu bagaimana adik-adik rajin berdoa, bagaimana adik-adik dapat membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan lewat berdoa. Saat adik-adik membangun hubungan yang baik dengan Allah, adik-adik semakin tahu bahwa betapa besar kasih Allah yang Allah telah nyatakan dalam kehidupan adik-adik. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita mengasihi Allah, yaitu adik-adik rajin mengikuti ibadah PT. Karena setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak layan, di situ adik-adik bisa tahu bahwa bagaimana penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, hal-hal apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik bisa adik-adik dapatkan di dalam ibadah-ibadah PT setiap minggunya. Ya, adik-adik teruna diajar untuk dapat mempraktekkan kasih yang benar kepada Tuhan dan sesama. Bahwa sebagai anak terang yang sudah mengenal kasih Allah, janganlah kita tinggal terus dalam kebencian yang membutakan mata, hati, dan pikiran. Meskipun kita mendapat banyak masalah oleh orang lain dan itu terasa sangat menyakitkan, namun kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka Dia akan memberikan kekuatan serta memampukan untuk dapat mengampuni. Karena kita telah menerima pengampunan dari Allah, maka seharusnya kita dapat mengampuni sesama kita. Jadi adik-adik, seperti pertanyaan kakak yang pertama tadi, jika adik-adik pernah merasa kesal atau bahkan mungkin saat ini sedang membenci seseorang, nah lewat firman ini adik-adik mau diajar untuk dapat mengasihi sesama. Walaupun kita sudah disakiti, walaupun kita sudah bikin kesal atau gimana, tapi bagaimana adik-adik tetap mau mengasihi orang tersebut dengan benar. Ya adik-adik, demikian renungan firman kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
doa penutup, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala penyertaan Tuhan. Sepanjang seminggu yang lalu, Tuhan memberkati kami dalam setiap tugas, tanggung jawab kami, dan tanggung jawab adik-adik di rumah dalam belajar, dalam melaksanakan kegiatan bersama keluarga. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus tetap menuntun menyertai kehidupan adik-adik dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Kiranya Tuhan Yesus tetap memampukan mereka, memberikan hikmat, kepandaian, kepintaran kepada mereka. Kiranya dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah, mereka dapat selesaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya dalam setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru, adik-adik dapat mengerjakannya dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Saat ini juga kami berdoa untuk orang tua, adik-adik yang ada di rumah dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus tetap terus memampukan orang tua adik-adik, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan menyertai orang tua adik-adik yang ada di rumah. Berdoa untuk kakak-kakak layan yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menuntun menyertai kakak-kakak layan, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, hikmat yang terbaik. Kiranya dalam segala tugas dan tanggung jawab boleh dikerjakan dengan baik, dan dalam pelayanan pun kakak-kakak layan dapat melaksanakannya dengan baik. Ya Tuhan, sepanjang seminggu ke depan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi doa kami, kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Sepanjang hari ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai kami. Ya Bapa, ini yang menjadi doa kami. Ya adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik di rumah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap agar adik-adik di rumah tetap semangat, tetap bersyukur dan bersukacita selalu di dalam Tuhan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan sampai kita bertemu kembali di ibadah tatap muka. Kakak percaya bahwa kita akan bertemu dengan penuh sukacita dan kita akan memulai ibadah pada tahun ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ya adik-adik di rumah, tetaplah semangat, tetap menjaga kesehatan, sampai bertemu di hari Minggu. Shalom.